Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang PTK. Bagaimana cara penyusunan PTK, penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saudara ketika membuat proposal, usahakan saudara nanti harus memahami, mengetahui terkait tentang latar belakang. Dalam pembuatan latar belakang, itu yang namanya latar belakang. Saudara berangkat daripada suatu masalah. Masalah yang saudara akan angkat, masalah yang interest, kekinian, yang mempunyai value yang sangat bermanfaat. Bermanfaatnya dalam hal penelitian untuk lembaga tersebut ataupun untuk halayak umum. Dalam hal konsep PTK di sini, saudara harus memahami kekinian-kekinian masalah yang saudara akan lihat di lapangan itu sendiri. Kenapa? Karena seorang pendidik itu harus mampu memahami background, latar belakang dari pendidik ataupun anak didiknya. Antara pendidik dengan anak didik harus menyatu. Saudara seorang pendidik harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan. Adapun anak didik yang akan kita berikan konsep ilmu harus paham bahwa beliau belajar dalam keadaan harus senang, dalam keadaan harus happy hatinya, dan dalam keadaan tidak ada tekanan batin. Dalam membuat latar belakang tentunya tidak semudah yang saudara bayangkan. Karena latar belakang di sini tidak semua dari akademisi mampu merangkai sebuah latar belakang yang baik, menyajikan masalah-masalah yang inovatif, yang kreatif, dijadikan sebuah sumber belajar. Tidak semuanya mampu. Oleh karenanya, saudara harus menyusun secara runtut, mengetahui permasalahannya, memberikan kontribusi, dan memberikan evaluasi dalam sebuah latar belakang itu sendiri. Dalam membuat sebuah latar belakang di sini, yang pertama adalah gambaran umum. Saudara harus gambaran umum disajikan dalam sebuah latar belakang itu. Kemudian ada grand tour. Apa sih grand tour itu? Grand tour di sini yang akan mengantarkan saudara ke suatu sudut permasalahan, melihat bagaimana cara melihat dan mengetahui masalah itu sendiri, dan bagaimana cara memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kemudian ada teori. Ya. Teori yang akan dibangun di sini adalah teori-teori yang sangat relevan, yang ada kaitannya terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Jika teori yang dibangun di sini tidak ada nilai-nilai value-nya, nilai-nilai yang bisa mengupdate suatu masalah-masalah yang ada, fenomena yang ada lingkungan sekitar, maka tidak ada relevansi yang nilai tinggi. Kemudian konstruk. Bagaimana cara mengkonstruknya? Konstruk adalah sebuah membangun, ada opini, ada pendapat, akan tetapi dalam latar belakang di sini perkumpulan suatu kegiatan yang saudara melihat berdasarkan tentang panca indera saudara, ada daya pikir, cipta rasa karsa, disatukan jadi satu. Kemudian dikonstruk, dibangun. Bagaimana untuk menemukan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian sampai dijadikan sebuah solusi-solusi yang terbaik. Ada yang namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan di sini melihat daripada fenomena-fenomena yang saudara alami saat ini. Fenomena dalam kegiatan ini terkait tentang masalah konsep pembelajaran. Pembelajaran daring dirasa tidak sepenuhnya memberikan impact dampak yang buruk bagi anak didik, akan tetapi di sisi lain pandemi menghadirkan dengan adanya konsep
daya cipta guna, teknologi tepat guna, saudara mampu mengoperasikan Teamlink, SDC, Google Meeting, Zoom Meeting, itu berkat hikmah di balik pandemi. Kenapa? Seandainya tidak ada mungkin suatu musibah yang melanda di negara kita bahkan dunia, sampai hari ini kita tidak akan pernah menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi ini muncul karena ada suatu varian yang terbaru. Varian terbaru di sini agar mendapatkan sebuah hikmah yang bermanfaat dan saudara bisa mengambil secara seksama. Yang selanjutnya, saudara dalam membuat proposal. Poin yang kedua dalam membuat teori, itu ada referensi. Saudara harus kaya dengan referensi. Seorang mahasiswa usahakan 1 bulan sekali, itu harus punya 1 buku. 1 bulan sekali harus wajib punya 1 buku. Entah itu buku yang berkaitan tentang masalah kegiatan perkuliahan, ataupun referensi-referensi lainnya yang menjadi sandaran untuk menunjang saudara bisa mengetahui pengetahuan secara luas. Karena tanpa membaca saudara tidak akan bisa. Membaca itulah membuka cakrawala dunia. Oleh karena itu, setidak-tidaknya bagi seorang guru minimal 40 halaman setiap hari semalam membaca buku itu. Kemudian buku yang dipakai referensinya 10 tahun terakhir. Jika tidak ada buku, maka saudara bisa menggunakan jurnal ilmiah, jurnal artikel yang bersifat itu penelitian ataupun artikel dari library riset itu sendiri. Saudara harus kaya dengan ilmu. Hari ini jangan sampai Anda tidak punya buku tapi Anda tanpa berbuat. Buku e-book itu bisa menghadirkan jutaan perpustakaan, saudara bisa akses, download dimanapun berada. Salah satunya, saya sengaja sudah membuat banyak jurnal, kurang lebih itu ada 20 karya ilmiah saya yang sudah saya publish. Ya. Ada beberapa karya ilmiah yang belum sempat saya publish, itu bisa dihadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan, salah satu memberikan solusi, ya, referensi kekinian saat ini. Karena setidak-tidaknya saudara membuat karya ilmiah kalau proposal itu 20 daftar pustaka, kalau skripsi itu 30. Kemudian teknik penulisan. Saudara harus mengacu buku pedoman yang ada di Stay Ibu Nishina Batam. Jadi saudara membuat karya ilmiah ini ada teknik-teknik penulisan yang saudara pahami. Kemudian masalah yang timbul. Masalah yang timbul di sini adalah saudara dalam konsep pembuatan karya ilmiah itu masalah-masalah apa yang harus saudara hadirkan? Apakah masalah ini sudah basi atau masih hangat? Isu-isu yang saudara angkat di sini yang mempunyai daya jual yang sangat tinggi, yang berkualitas itu. Jangan kualitasnya tidak ada saudara angkat dijadikan sebuah karya ilmiah sehingga tidak menjadi daya menarik. Kalau bisa ada inovasi, kreasi saudara dalam membuat karya ilmiah. Kemudian intisari. Jadi intisari ini yang saudara harus mampu menjelaskan, runtut, kemudian saudara simpulkan secara seksama dalam pembuatan karya ilmiah itu. Kemudian ada proses. Nah, proses di sini saya pikir saudara harus melakukan proses secara baik. Mulai dari membaca, mengikuti alurnya, kemudian mengumpulkan referensinya, menulis secara happy, ya, jangan sampai ada tekanan paksaan, kemudian meneliti secara juga happy, jangan sampai ada merasa beban, sehingga karya saudara itu berkualitas. Yang terakhir adalah fenomena. Karya yang terbaik, saudara harus mampu ya, menghubungkan dengan fenomena-fenomena kejadian yang ada di lingkungan saudara. Saat ini terkait tentang masalah hal mau PTM 2 jam atau 2,5 jam. Inilah yang saudara bungkus, bingkai dengan sesuatu model pembelajaran yang baik. Apa yang menjadi capaian, apa yang menjadi tidak capaian ini. Fenomena ini akan terjadi jika saudara itu rajin, tekun melihat di lapangan.
Baik, dalam membuat sebuah karya ilmiah, saudara harus punya target. Mulailah target dari sekarang, dan jangan sampai saudara hanya berangan-angan. Akan tetapi minimal setiap hari saudara harus mengetik itu setidak-tidaknya setiap hari itu 3 halaman. Setiap hari usahakan saudara bisa mengetik. Apapun yang saudara ketik, bermulailah dari sekarang. Insya Allah dengan adanya pembuatan karya ilmiah secara tepat guna, saudara akan belajar dengan proses yang lebih baik. Ini cara menyusun secara singkat proposal yang baik. Terima kasih.